balik sejuknya hawa pagi dan rimbunnya pepohonan, di selatan Bondowoso terbentang sebuah desa yang menyimpan sejarah dan kearifan lokal, yakni Desa Sumber Pandan. Nama Sumber Pandan berasal dari dua kata, sumber yang berarti mata air, dan pandan yang berarti tanaman khas yang tumbuh subur di wilayah ini. Konon, dahulu kala, warga sekitar menjadikan sumber mata air yang dikelilingi tanaman pandan sebagai tempat istirahat dan juga sumber kehidupan. And from there, the village grew, developed, and became a home for a community that upholds the values of mutual cooperations, tranquility, and tradition. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Desa Sumber Pandan bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga potensi masyarakat yang luar biasa. Pada tanggal 11 Juli 2025, kami, mahasiswa KKN Unhas Jember, datang untuk menjadi bagian dari cerita panjang desa ini. Kami tak datang untuk mengubah, tetapi untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Melanjutkan semangat yang telah diwariskan oleh leluhur Sumber Pandan, mengalir seperti mata air, memberi manfaat tanpa henti. Desa Sumber Pandan yang terdiri dari 20 rukun tetangga dan 4 rukun warga, yakni Kerajaan 1, Kerajaan 2, Curah Kebo 1, dan Curah Kebo 2. Terdapat 1.585 jiwa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Mayoritas warga adalah petani tembakau, petani padi, dan juga petani cabai. Dan di bulan ini, tembakau menjadi tanaman utama yang mewarnai lahan-lahan pertanian warga. Di bawah kepemimpinan Bapak Arif sebagai kepala desa dan juga Bapak Yulis sebagai sekretaris desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terus didorong melalui kolaborasi dan juga keterbukaan. Di sela-sela kesibukan kami menjalankan program kerja, kami menyaksikan denyut kehidupan lain yang tak pernah berhenti. Sejak pagi buta, para petani turun ke ladang, menyulam harapan di antara daun-daun tembakau yang perlahan menguning. Mereka tak hanya menanam, tapi merawat dengan cinta, karena dari sanalah masa depan keluarga ditopang. Kami ikut menyaksikan dan belajar bahwa kerja keras bukan sekedar slogan, tapi nyata di tangan-tangan kasar mereka yang penuh debu dan tanah. Dalam kesunyian ladang, kami menemukan suara keikhlasan. Dalam bau tembakau yang khas, kami mengingat bahwa di balik setiap batang ada kisah perjuangan, harapan, dan ketekunan. Farming is not just a job, it is the culture, the breath, and the soul of the Sumber Pandan village. Di balik kesederhanaannya, Desa Sumber Pandan menyimpan potensi besar melalui usaha arang campuran yang dikemas dengan standar ekspor oleh warga setempat. Proses pengemasan yang teliti, mulai dari penyaringan, penimbangan, hingga pengepakan,
membuat produk ini dipercaya pasar internasional hingga menembus Jepang dan Korea. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dari desa kecil pun dapat lahir produk berkualitas dunia jika dikelola dengan kerjasama, komitmen, dan konsistensi. Menjadikan arang sederhana sebagai sumber kebanggaan luar biasa bagi desa. Selain hasil pertanian dan produk ekspor arang, Desa Sumber Pandan juga memiliki potensi kria yang membanggakan, yaitu usaha kemben. Di tangan-tangan terampil warga, kain sederhana disulap menjadi busana tradisional yang indah dan bernilai tinggi. Prosesnya dikerjakan dengan teliti, mulai dari pemilihan kain, pemotongan, penjahitan, hingga sentuhan akhir yang mempercantik setiap helai kemben. Keindahan dan kualitasnya membuat kemben dari Desa Sumber Pandan dipercaya hingga menembus pasar luar daerah, bahkan dikirim sampai ke Bali. Daerah yang terkenal dengan seni, budaya, dan pasar busana tradisional yang ketat. Usaha ini menjadi bukti bahwa kreativitas warga desa mampu bersaing di luar daerah, membawa nama Sumber Pandan ke panggung yang lebih luas, sekaligus menghidupkan perekonomian dan melestarikan budaya. Di desa ini, banyak UMKM tumbuh dengan semangat, namun belum semua memiliki legalitas. Kami hadir memberi pemahaman, mendampingi proses pembuatan NIB secara langsung, dari satu warung kecil hingga usaha rumahan. Mereka kini siap melangkah ke ranah formal. Nomor induk berusaha bukan hanya kertas, tetapi jembatan menuju pelatihan, bantuan, dan peluang lebih luas. Tak berhenti di legalitas, kami melangkah ke digitalisasi. Rumah Jamur, salah satu UMKM desa, menjadi mitra kami dalam menyusun strategi digital. Bersama Bapak Haji Mufid, pemilik usaha, kami memotret produk, membuat iklan, hingga membuka toko di e-commerce. Kini, jamur crispy kolatku tak lagi hanya dinikmati tetangga sekitar, tapi siap menjangkau Nusantara. Dalam kreativitas, kami menemukan semangat baru. Bersama anak-anak dan ibu-ibu, kami mengenalkan teknik ekoprint, pewarnaan alami dari daun dan bunga. Tawa anak-anak, antusias ibu-ibu, menjadi warna tersendiri dalam perjalanan kami. Dari kreativitas ini, tumbuh harapan untuk usaha ramah lingkungan berbasis lokal. Pengabdian tak hanya soal program kerja. Kami ikut dalam denyut kehidupan warga, bergandeng tangan dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan, menata jalan. Karena menjadi bagian dari desa, berarti juga menjaga rumah bersama. 40 hari mungkin terasa singkat bagi waktu, tetapi begitu dalam bagi hati kami. Di Desa Sumber Pandan, kami tak hanya menjalankan program, kami menjalani kehidupan bersama warga, bersama alam, bersama harapan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh warga Desa Sumber Pandan atas sambutan hangat
pelajaran hidup, dan cinta yang tak ternilai. Kalian bukan hanya menjadi mitra pengabdian, tetapi telah menjadi keluarga, tempat kami belajar tentang arti kebersamaan, kerja keras, dan juga keikhlasan. Kami datang membawa rencana, dan pulang membawa kenangan. Semoga setiap jejak yang kami tinggalkan menjadi bagian kecil dari kemajuan desa ini. Dan setiap kebaikan yang kami terima akan terus hidup dalam langkah kami ke depan. Sampai jumpa, Desa Sumber Pandan. Terima kasih telah menjadi rumah selama 40 hari pengabdian ini. Salam hangat dari kami, KKN 9 Winhas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi Chandra, Kepala Desa Sumber Pandan, Kecamatan Bujukan, Bondowoso, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran mahasiswa Winhas Jember. Kemudian semoga ilmu dan pengalaman siswa KKN selama berada di Desa Sumber Pandan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak untuk kesan dan pesannya untuk anak Winhas Jember selama mengabdi KKN di Sumber Pandan? Mungkin Bapak bisa disampaikan. Oh, saya sangat apresiasi sekali kepada mahasiswa Winhas Jember yang sudah berbuat dan berdampak kepada lingkungan masyarakat, terutama ke Desa Sumber Pandan. Sangat luar biasa, dan jangan lupa ke Desa Sumber Pandan. Tahun depan saya minta lagi Winhas harus KKN di Desa Sumber Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Vivi bersama Umi Ai BPD Sumber Pandan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi mungkin boleh diberikan kesan dan pesannya untuk kami adik-adik KKN dari Winhas. Mungkin pesan dan kesannya Umi selama kami berada di Desa Sumber Pandan ini bagaimana? Mungkin ada nasihat juga buat kami ke depannya. Iya. Baik. Terima kasih ya adik-adik sudah berkesempatan ke sini. Kesan saya selama ada adik KKN di sini memberikan cerminan tentang keakraban, kehangatan dalam kekompakan, dan juga sosialisasinya terhadap masyarakat itu sangat membangun sekali. Karena apa? Tidak mudah bagi adik-adik KKN yang baru menginjakkan kaki di tempat yang asing. Bagi saya asing ya, tapi adik-adik Winhas saya cap jempol karena antusiasnya dalam keakraban, memberi kehangatan kepada masyarakat Sumber Pandan khususnya di RT 10, dan juga memberikan manfaat bagi kita dari yang awalnya tidak tahu sampai tahu apa manfaatnya sebuah daun ya, yang itu bisa bermanfaat bagi kita. Ya, semoga itu bermanfaat ya bagi kita semua yang sudah diberikan ilmu, walaupun itu dari sebuah daun, tapi itu sangat bermanfaat. Dan pesannya jangan mudah putus asa. Terus jangan merasa puas dalam menuntut ilmu. Terus gali dimanapun adik-adik KKN berada, di situ pasti ada ilmu. Insya Allah setiap langkah yang kita niatkan thalabul ilmi, insya Allah akan mendapatkan wasilah bagi kita, terutama adik-adik KKN yang mana sekarang dalam menjalani tugas amanah dari universitasnya. Semoga sukses bagi adik KKN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya bersama dengan seorang petani yang ada di Sumber Pandan, yaitu Pak Haji Dedi. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Mungkin jenengan bisa menyampaikan Pak kesan jenengan dan pesan jenengan kepada KKN Winhas kedepannya bagaimana, terus bagaimana kesan jenengan selama ini
ketika ada KKN Win Khas ini, Pak? Ya gini, terima kasih kepada adik-adik KKN Win Jember, di mana saya sebagai masyarakat Desa Sumber Pandan berterima kasih kepada anak-anak Win, yang mana anak-anak Win bisa menyatu dengan masyarakat Sumber Pandan. Itu terima kasih karena Win Jember ini pertama kali masuk Desa Sumber Pandan. Pertama kali, Pak ya? Ya, pertama kali. Harapan saya ke depan mudah-mudahan dari Win Jember bisa menghadirkan KKN-KKN yang lain untuk semester kedepannya. Gitu. Yang kedua, saya berterima kasih kepada anak-anak Win, gimana dengan masyarakat Sumber Pandan selalu gimana ya, rukun, kompak. Ya, terima kasih saya. Terus di dalam bidang keagamaan sampai mengisi di Masjid Al-Amin gitu. Jarang ya KKN yang lain seperti itu. Memang betul deh, kayak gitu. Terus kayak kebersihan di tempat-tempat ibadah gitu. Terus ketiga bisa silaturahim ke masyarakat. Terus ada acara tahlil, dia ikut juga gitu. Ya, mudah-mudahan tahun depannya Win Jember sudi mengirimkan KKN lagi. Karena kenapa? Anak KKN itu dari Jember Win ini gimana ya? Kayak sudah seperti masyarakat Desa Sumber Pandan kayak gitu loh. Mudah-mudahan ke depan titip pesan saya kepada anak-anak Win, apabila sudah keluar dari Win Jember, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, mengabdi ke masyarakat, bermanfaat bagi orang lain. Pesan saya, cantumkan cita-citamu setinggi langit, rendahkan hatimu serendah tumit. Itu cuma dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi, malam ini sama Bu Aan, selaku warga dari Desa Sumber Pandan RT 10. Bu Aan mungkin bisa diberikan pesan-pesan untuk kami tim KKN Win Khas Jember yang sebentar lagi kan mau pamit nih dari Desa Sumber Pandan. Mungkin ada pesan atau kesan yang dari Bu Aan untuk kami? Ya, pesan saya mudah-mudahan punya rezeki, punya kesuksesan, pas punya jadi orang yang baik gitu. Saya pokoknya senang kurang sama KKN, cuma sudah pulang. Bisa sering-sering main ke sini dah Bu. Iya. Pesan saya jangan lupa sholatnya, doanya gitu. Kalau saya ada keliruan minta maaf. Kami juga kalau ada salah kata mungkin kami malam-malam juga minta maaf ke Bu Aan. Iya, Ketika sama-sama. Enggak pernah ramai di sini. Cuma saya bilang kalau sepedanya awas, hati-hati, bilang gini saya. Karena saya kerja, kalau enggak kerja kan saya jaga siang-siang tuh waktu tidur